Halo Sobat Video Property, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, your trusted real estate partner. Teman-teman, sekarang aku sedang main nih ke salah satu kawasan yang banyak banget lagi dicari para orang ya. Jadi aku berada di kawasan Bintaro, tapi ini bukan Bintaro yang sebelumnya sudah aku review, ini adalah Bintaro Permai. Nah, Bintaro Permai ini teman-teman pasti sudah tahu juga, lokasinya ini berada di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, di mana untuk posisi perumahan ini yang akan aku review itu dekat banget ke akses tol, pintu tolnya Pesanggerahan, dan dekat juga ke rumah sakit seperti Rumah Sakit Dr. Suyoto dan juga ke Pondok Indah Mall, itu juga tidak jauh sama sekali teman-teman. Apalagi kalau kamu mau ke daerah Bintaro Tangerang Selatan, itu juga kamu bisa akses lewat jalan dalam juga. Dan ini lokasi klasternya ini sangat-sangat private, hanya ada 10 unit, dan ini sangat tenang banget kalau teman-teman para milenial atau pasangan muda yang sedang mencari rumah impian yang private hanya khusus beberapa orang saja. Ini bisa jadi salah satu opsi kamu. Nah, untuk klaster ini ternyata punya dua tipe teman-teman, ada yang Grand dan juga ada yang tipe deluxe-nya. Nanti kita akan review satu-satu. Nah, rumah yang akan aku review ini ternyata beda banget konsepnya. Jadi kalau misalkan kita bahas rumah di daerah Jakarta Selatan, pasti kesannya mahal sekali. Tapi kita lihat dulu nih apa yang dijual sama developernya. Nah, untuk developer ini punya unique selling point, di mana untuk arsitekturnya ini sangat-sangat berbeda banget. Jadi untuk rumah ini itu sangat berbeda dari perumahan lain. Untuk konsep rumahnya, fasad juga beda banget. Jadi untuk fasadnya masih tetap menggunakan minimalis, sederhana. Jadi kalau misalkan mau melakukan perawatan, rumahnya ini masih sangat murah ya dan efisien. Tapi ternyata untuk kita lihat untuk fasadnya ini berbeda, karena kalau kita lihat nih untuk fasadnya itu campurannya warna putih, abu-abu, terus ada warna marunnya. Jadi ini beda banget, dan ini untuk fasadnya punya lekukan-lekukan yang berbeda daripada rumah pada umumnya ya. Dan ini mukanya kalau misalkan aku bilang ini sebenarnya sangat timeless. Jadi kalau misalkan ini nanti mau dijual lagi 10-20 tahun ke depan, ini masih up to date untuk fasadnya. Nah, sekarang kita cek dulu yang tipe pertama. Ini adalah sekarang aku berada di tipe Grand ya teman-teman. Jadi untuk tipe Grand ini memiliki luas tanah 135 meter dan memiliki luas bangunan 278 meter persegi. Nah, di depannya ini sudah ada carport juga disediakan, ini bisa muat hingga 2 mobil yang cukup besar. Kemudian sudah disediakan juga ada garasi, tapi ini garasinya sebenarnya bukan untuk menaruh mobil, tapi teman-teman bisa taruh juga motor atau misalkan sepeda teman-teman di dalam supaya aman. Dan di sebelah kiri aku ini adalah akses tangga menuju ke pintu utama. Jadi kalau misalkan untuk service area atau pembantu itu bisa lewatnya di bawah sini saja. Nah, untuk yang menerima tamu atau keluarga utama bisa lewat akses yang di sebelah sini. Nah, sekarang kita ikut aku ke lantai satunya dulu. Nah, teman-teman, ini adalah lantai satunya atau ground floor dari rumah ini. Jadi kalau kita lihat di sini memang dari developernya sudah disediakan untuk jeruji atau pintu besinya untuk pengamanan kita semua. Nah, kemudian di lantai satu ini atau ground floor ada apa aja, kita cek satu-satu ke sebelah sini teman-teman. Nah, di sebelah sini kamu bisa taruh untuk tempat makan, atau misalkan menerima tamu yang mungkin hanya sebentar, itu bisa taruh di sini karena ada space sedikit. Dan kemudian di belakang aku ini ada sedikit space lagi. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan buat naruh barang untuk mobil, atau misalkan mau dijadikan mini gym juga bisa ya. Teman-teman atur sendiri cocoknya kira-kira mau jadi apa. Dan kemudian di sebelah sini adalah pintu untuk ada service area. Jadi tapi untuk service areanya tidak luas, hanya cukup untuk menyuci saja dan juga untuk menjemur pakaian teman-teman supaya cepat kering. Dan kemudian kita ke sana lagi. Nah, di sebelah sini ada
dapur kotor ya teman-teman. Jadi untuk rumah ini sudah disediakan terpisah. Untuk dapurnya ada dapur kotor di lantai 1 dan ada dapur bersih nanti di lantai 2. Nah untuk lantai 1 ini kita di harga sudah termasuk itu untuk full furnish. Jadi untuk full furnishnya kita sudah dapat seperti di rumah contohnya, seperti cooker hook dari milik Modena, kompor tanam 3 tungku dari Modena, dan kitchen setnya, tabletopnya juga persis, sama sinknya juga mendapat ya dari merek Horden yang juga sink basinnya sudah termasuk cukup besar menurut aku. Nah di sebelah dapur ini ada teman-teman kalau misalkan perlu untuk tempat kamar tidur pembantu sama kamar mandi pembantu sudah disediakan sama developer juga. Di sebelah sini ada kamar tidur pembantunya dan ini sudah cukup besar menurut aku. Kemudian di sebelah sini ada ruangan kecil, ini sebenarnya ada space yang terbentuk karena tangga yang tadi di depan. Nah ini ada ruangan untuk menaruh barang-barang pembantu juga. Dan di sebelah kamar tidur pembantunya ini ada kamar mandi pembantu, tapi ini unik ya, dikasih pintunya pintu lipat seperti ini, tidak pada umumnya developer. Dan kemudian ini kamar mandi pembantunya dikasihnya kloset duduk, jadi ini sangat manusiawi banget ya teman-teman. Nah di sebelah sana ini adalah akses menuju ke lantai 2-nya. Jadi kalau misalkan si pemilik rumah tidak mau ada akses dari bawah ke atas, ini sebenarnya bisa dikunci karena dari sudah disediakan pintunya di sebelah sini. Atau misalkan sedang keluar kota, keluar negeri gitu kan, tapi si pembantunya supaya tetap bisa bekerja, nah ini bisa ditutup atau dikunci teman-teman. Sekarang kita cek ke lantai 2-nya. Nah teman-teman, ini lantai 2-nya. Jadi untuk lantai 2, lantai 3 itu semua keramiknya menggunakan full granit. Nah untuk lantai 1 itu menggunakan homogeneous style, ukurannya 60x60. Nah kalau yang granitnya ukuran 60x120 cm. Nah di sebelah kiri aku ini langsung dihadapkan ada ruang makan ya. Ini ruang makannya memang sebenarnya sih ini bisa dimanfaatkan lebih luas lagi ya, tapi ini karena posisi dapurnya di sebelah sini, jadi ruang makannya ditaruh berhimpitan dengan nanti ada pintu sebelah sini juga. Nah ini ruang makannya kurang lebih seperti ini, bisa mau ditambah lagi untuk sampai 6 hingga 8 anggota keluarga. Dan di belakangnya ini langsung ada dapur bersih. Jadi tadi kalau misalkan di bawah kita udah lihat dapur kotor, nanti pembantunya bisa bawa dari tangga terus tembus ke sini, bisa ditaruh di sini untuk dipanaskan. Nah ini untuk dapur bersihnya kita ternyata dikasih kompor tanam lagi nih gitu. Mungkin ini untuk kalau misalkan menghangatkan makanan saja, karena tentunya kalau dapur bersih kita tidak boleh untuk bikin makanan yang terlalu bau atau yang banyak asap. Tapi sudah disediakan juga nih cooker hooknya dari merek TK. Di sebelah situ sudah dikasih juga ada sink dan juga ada jendelanya ke belakang, ke pool ya teman-teman. Dan untuk di harga ini sudah include kalau full furnish sama kulkas-kulkasnya, ternyata kulkas, kemudian microwave dan stove oven itu semuanya sudah include dari harga, berbeda sama developer lainnya yang belum termasuk. Nah kemudian kita lihat lagi di sebelah sini teman-teman. Ini nih kalau yang paling aku suka, kalau di setiap living room di rumah itu kalau bisa langsung ada akses ke backyard. Nah untuk rumah ini backyardnya kita sudah dikasih swimming pool atau private pool lah lebih tepatnya. Nah kita lihat dulu private poolnya. Nah oke, ini adalah private poolnya teman-teman. Ukurannya memang tidak terlalu luas, tapi kalau misalkan yang berenang itu adalah anak-anak, ini sudah cukup banget. Atau misalkan untuk olahraga kecil bagi kamu yang cukup bolak-balik saja, ini sudah cukup. Nah yang sudah include tentu saja swimming poolnya sudah include. Ini ukurannya kurang lebih di 2,5 meter kali 8 meter ya. Dan kemudian ini sudah dilapisi dengan lantai juga, ini dari kayu, kemudian sudah dapat. Dan di situ ada void. Nah ini voidnya kemana, itu adalah yang tadi di bawah itu adalah service roomnya. Nah ini voidnya ke sini ternyata.
Kita kembali lagi ke dalam. Nah, di sebelah sini living room-nya teman-teman. Nah, untuk living room-nya ini sudah cukup luas juga. Dan kalau di show unit ini dikasih di tengahnya ada lampu gantung yang bentuknya lingkaran. Serta di sini di belakang aku sudah dikasih backdrop TV. Nah, backdrop TV-nya ini termasuk di dalam harganya juga teman-teman. Tapi untuk TV-nya belum termasuk ya. Nanti teman-teman pilih yang TV sesuai kesukaan teman-teman semua. Nah, di sebelah sini yang tadi aku bilang pada saat di awal video, jadi akses rumah ini ada dua. Nah, yang pertama itu yang paling utama di sebelah sini adalah aksesnya. Nah, ini aksesnya tadi yang harus naik tangga dulu dari bawah ke atas. Nanti di sini adalah pintunya untuk ke living room. Nah, untuk pintu utamanya ini kita dikasih smart door lock ya teman-teman. Jadi kita bisa ngeliat nih dari kamera smart door locknya siapa yang sedang bertamu. Jadi nggak bisa sembarangan orang yang masuk. Nah, di lantai 2 ini juga ternyata ada disediakan untuk kamar tidur tamu sama kamar mandi tamunya di sebelah sini. Nah, ini kamar tidur tamunya teman-teman. Jadi kalau sedang menerima tamu ya kan. Nah, ini bisa dipakai, dimanfaatkan ruangannya, atau misalkan jarang terima tamu deh. Sekarang kan kita kalau misalkan terima tamu biasanya di luar, di kafe, atau bahkan ketemunya kalau misalkan tamunya perlu minum, ya udah arahin aja ke hotel gitu kan. Nah, ini kalau misalkan nggak ada tamu bisa dijadikan untuk ruang kerja, ruang belajar, atau study room, gaming room itu bisa ya. Ini sangat-sangat bisa dimanfaatkan. Dan pencahayaannya di sebelah sini karena ini di posisinya di depan dan ini ada di hook badan. Nah, ini di kiri aku sama di belakang aku ini dapat jendela teman-teman. Jadi dua sisi untuk pencahayaannya. Nah, kalau misalkan tamunya mau ke kamar mandi atau misalkan di lantai 2 ini keluarga habis nonton mau ke kamar mandi, nggak usah jauh-jauh, di sebelah kirinya ada kamar mandi. Kita lihat dulu. Oke, ini kamar mandi tamu atau powder room-nya teman-teman. Semuanya rumah ini sanitary menggunakan merek Toto ya. Dari untuk wastafelnya biasanya juga yang besar, cerminnya sudah dapat, kloset duduk dari merek Toto, partisi yang tebel ini juga dapat, dan juga showernya dari merek Toto ya teman-teman, fleksibel, serta di belakang ini sudah dikasih jendela yang sudah diblurkan, jadi tidak kelihatan dari luar ke dalam. Nah, untuk kamar mandi ini pakai HT ya, keramiknya ukuran 60x60, serta untuk temboknya ini menggunakan granit tile ukurannya 60x60 juga. Nah, sekarang kita cek ke lantai 3-nya. Nah, ini lantai 3-nya teman-teman. Jadi di lantai 3 ini nanti ada 3 kamar tidur khusus untuk keluarga kamu saja. Di belakang aku ini kita lihat dulu ada kamar tidur anak. Nah, kamar tidur anak ini cukup unik ya, karena untuk kamar tidur anak ini karena menyesuaikan badan bangunan jadi bentuknya trapesium. Nah, jadi kalau misalkan ada mencong naruh lemarinya ini karena menyesuaikan bangunan. Di sebelah sini adalah meja belajarnya dan ini ada jendela ke samping ya, dan ini untuk kasurnya dikasih single bed. Kenapa dikasih single bed? Karena kiri kanannya ternyata sudah tidak muat untuk menaruh nakas atau misalkan queen size bed atau king size bed. Nah, kenapa? Karena ternyata di sebelah sini ruangan ini punya kamar mandi di dalam. Nah, ini kamar mandi di dalamnya sebelah sini. Jadi kalau misalkan kok kamar mandi ada kacanya nih kelihatan. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau rumah yang sudah jadi tidak bisa di custom, jadi ini bisa ditutup pakai horden. Tapi kalau yang rumah inden bisa di custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita cek dulu untuk kamar mandinya. Ini juga pakai pintu yang kamuflase ya, tapi ini interior juga interior. Kita lihat dulu sebelah sini. Nah, untuk sanitary sama juga semuanya menggunakan Toto ya, dari sinknya, kloset duduk ya, dan perbedaannya di sini
Untuk showernya berbeda, ini pakai warna hitam dari merek Chris Rose. Ya, partisi juga sudah dapat seperti yang di rumah contoh. Ya, ini juga persis untuk keramiknya juga masih menggunakan HT untuk lantainya ukuran 60-60, sedangkan untuk temboknya menggunakan granital 60-60. Kita lanjut ke kamar tidur anak satu lagi. Nah, ini kamar tidur anak satu lagi di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini juga persis sama nih, untuk bentuk kamar tidur anaknya juga bentuknya trapesium nih. Kalau di belakangku temboknya ini melengkung, ya. Ini yang membuat unik sebenarnya sih menurut aku, karena ini tidak sama dengan rumah yang lainnya. Nah, ini untuk di tengahnya ada kasur. Nah, ini ukuran kasurnya ini lebih besar daripada yang kamar tidur anak satu lagi, karena ini posisinya tidak bersebelahan dengan kamar mandi. Jadi kamar mandi di sana terpisah sama kasurnya. Nah, ini kalau kanan kiri seperti ini masih bisa ditaruh nakas. Dan di sebelah sini taruh meja yang panjang menyambung dengan lemari, itu masih sangat bisa. Nah, habis itu enaknya lagi kita kalau misalnya sedang belajar, sedang bekerja gitu kan, ini menghadap ke depan rumah ya. Jadi ini adalah jendelanya juga jendelanya cukup besar. Karena ini fasad depan bangunannya ya. Kita kalau untuk kamar tidur anak ini dapatnya. Nah, ini juga ada kamar mandi dalamnya di sebelah sini. Oke, nah ini kamar mandi anaknya. Jadi ini semuanya punya ensuite bathroom ya. Untuk kamar tidur yang di lantai 3. Nah, jadi ini nggak usah keluar kemana-mana lagi. Semuanya sama, sanitary masih menggunakan foto juga, keramik juga sama. Dan kemudian yang pokoknya kita dapat di nanti pada saat pembelian itu sesuai dengan rumah contoh. Kita lanjut lagi ke master bedroom. Oke, ini master bedroomnya. Jadi ini terpisah nanti. Ini kalau di sini bisa dijadikan meja. Nanti di sana ada kasurnya dan ini ada kamar mandi. Kita lihat dulu ke sebelah sini kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya ya kurang lebih sama ya. Untuk kamar mandinya di sini ada shower, tapi untuk shower di kamar mandi utama ini dia pakai yang besar, masih menggunakan toto ya. Jadi dia 2 shower untuk kamar utama yang fleksibel sama yang besar. Kemudian kalau saya duduk masih sama pakai toto yang duduk eco flush. Nah, di sana itu adalah sinknya, jadi tidak langsung menghadap pintu, tapi belok di sebelah kanan ditaruhnya. Kita lanjut ke lihat kasurnya sebelah sana. Nah, ini kalau kamar tidur utama harus muat dengan king size bed. Nah, ini king size bed ya, ukurannya kurang lebih 180 kali 2 meter. Dan di sebelah kiri kanannya masih bisa taruh nakas atau laci. Dan di sini adalah jendelanya, teman-teman, menghadap ke samping rumah. Serta untuk salah satu ide interior, jadi ini dikasih pintu geser ya. Ini bisa dijadikan untuk wardrobe plus juga untuk TV ya. Jadi kiri kanannya misalkan mau ditaruh pakaian, nah di tengahnya ditaruh TV yang menurut aku ini tapi tidak bisa terlalu besar ya gitu kan. Jadi kalau yang rumah contoh memang kita beli sesuai dengan kondisi ya. Kalau misalkan teman-teman mau sesuaikan lagi, nggak suka nih sama kayaknya pengennya TV-nya TV yang gede banget gitu kan, nah itu beli yang custom atau beli yang inden aja gitu kan, semuanya sudah available. Kita lanjut ke lantai yang selanjutnya karena ada rooftopnya di atas.
Nah, teman-teman, jadi rumah ini ternyata kita bisa bilang 3,5 lantai. Kenapa? Karena di atasnya ruangan tadi ini masih ada lantai lagi. Jadi bisa kita bilang 3,5 lantai. Ini adalah rooftopnya. Nah, rooftopnya ini dibagi dua sisi, ada sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, jadi luas banget. Kita cek satu-satu dulu. Nah, ini untuk sisi sebelah kiri dari rooftopnya. Ya, jadi ini menghadapnya ke belakang rumah, yang sedangkan yang satu lagi itu nanti menghadap ke depan rumahnya. Dan kalau kita rasakan ini udara di lokasi ini juga masih sangat bagus dan juga anginnya juga cukup besar ya, jadi nggak panas, sebenarnya tidak panas sama sekali. Nah, ini sebenarnya kalau di sini kita kalau hobi barbekyuan atau suka party menerima tamu, nah untuk masak-masak barbekyuannya bisa di sebelah sini, nanti yang di sebelah sana ada tempat makan-makannya. Nah, di sini adalah untuk menerima air hujan ya. Jadi ini nanti untuk menyerap air hujan di sebelah sini, jadi nanti balkonnya nggak bakal banjir, teman-teman. Dan di atas pun sudah disediakan juga kanopi, sudah input dari harga developer. Kita cek ke sebelahnya. Nah, ini adalah sisi sebelah kanan dari rooftopnya. Jadi ini kalau yang sebelah kanan ini menghadap ke depan rumah sebelah sini, tapi ini karena sudah ditutup sama tanaman jadi nggak kelihatan sama tetangga gitu kan. Tapi kalau misalkan ini mau dihilangkan ya supaya ngeplong kelihatannya, ini bisa banget. Nah, kalau ini semua kanopi juga sudah dapat, dan kalau misalkan mau jadi tempat makan, tempat duduk-duduk, nah ini tinggal taruh meja aja, meja bundar di sebelah sini. Ini sudah cocok banget buat family time kamu. Sekarang kita cek yang rumah tipe deluxe-nya yang lebih kecil daripada rumah yang ini. Nah, ini untuk tipe deluxe-nya teman-teman. Jadi ini ukurannya lebih mini lagi daripada yang tipe grand. Nah, untuk fasanya sebenarnya sama ya. Oh ya, sama aku lupa bilang. Jadi untuk material bangunan ini bukan hebel tapi pakai bata merah, teman-teman. Jadi ini kalau misalkan kita nanti pas aku review harganya kok agak mahal ya, karena materialnya material yang premium semuanya. Nah, untuk yang tipe deluxe ini sebenarnya ini kalau buat untuk 2 mobil agak mepet ya. Jadi sebenarnya 1 mobil besar plus juga taruh motor ya sebenarnya, atau misalkan sepeda sebelahnya. Nah, untuk ke lantai utamanya atau living roomnya sama juga, dia harus naik di sebelah sini ya. Jadi harus naik dulu, ini ada undakan tangga ke atas untuk menuju ke living room. Nah, aksesnya sama juga, bisa lewat sini juga dari garasi. Jadi kalau misalkan pembantunya mau masuk lewat sini aja, jangan lewat yang living room. Nah, kita cek dulu ke dalam rumahnya. Nah, ini lantai satunya teman-teman, konsepnya kurang lebih sama yang rumah tipe grand-nya. Pintunya juga, garasinya itu pakai jeruji bersih ya, tapi ini masih manual teman-teman. Beda kalau yang di daerah Tangerang udah pakai mesin otomatis. Dan di sini adalah kalau misalkan teman-teman mau naruh motor, mau naruh sepeda, ini masih bisa dijadikan space karena ini space-nya cukup luas. Terus ternyata di sini ada private garden-nya. Jadi karena ini rumahnya luas tanahnya cukup besar ya, luas tanah ini 120 meter yang tipe deluxe ini, dengan luas bangunan 246 meter persegi. Nah, jadi di sini bisa muat untuk private garden, udah dikasih tanaman juga tuh sama developer. Jadi udah baik banget kan dikasih tanaman supaya go green supaya sama developernya. Nah, sebelah sini lagi ada dapur kotornya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan dipisah seperti ini rumah, jadi ya pembantu kalau masak nggak usah naik ke lantai 2 gitu. Jadi semuanya dilakukan di bawah. Sudah dikasih cooker hook, kompor tanam, kitchen set, wastafelnya double basin, dan juga kerannya juga yang besar nih, yang agak mahal ya teman-teman. Nah, kita ke sebelah sini lagi. Ini kalau mau duduk-duduk ya kan, ngobrol-ngobrol, atau misalkan tempat supir kamu istirahat, nah ini bisa ditaruh sofa seperti ini ya, yang di rumah contoh. Dan kemudian kalau misalkan pembantunya mau nginep, nah ini ada ruangan untuk kamar tidur pembantu, dan juga kamar mandinya sudah lengkap juga.
Nah, ini kamar tidur pembantunya, teman-teman. Ya, jadi untuk rumah ini sama juga dikasih apa namanya kayak rumah di Harry Potter ya. Ini dikasih pintu kecil di bawah tangga juga persis ya. Ini buat naruh barang-barang pembantu atau misalkan naruh gudang, buat jadi gudang gitu kan. Naruh barangnya di sini. Nah, di sebelah sini adalah kamar mandi pembantunya, sudah sama juga dia kasih pintu lipat ya. Dan untuk udah baik banget nih, dikasih kloset duduk sama shower sama sink dari merek Foto semua. Nah, untuk akses ke lantai 2-nya lewat sini teman-teman, ini dikasih pintu warna putih, ini dari kayu ya. Ini beda sama yang di sebelah ya, kalau di sebelah itu ada aksen kayunya beda. Nah, sekarang kita cek ke lantai 2-nya. Nah, ini lantai 2-nya teman-teman. Nah, kalau di lantai 2 sama juga, ini adalah living room dan ini konsepnya open space, jadi tidak ada sekat sama sekali. Nah, kalau yang tadi keluarnya lewat mana nih? Kalau misalkan tadi naik tangga, nah ini kalau pintu utamanya di sebelah sini ya teman-teman, sama juga sudah pakai smart door lock dan dikasih daun pintu dari kayu juga. Nah, di sebelah sini kita lihat dulu ada kamar tidur tamu juga. Nah, ini kamar tidur tamunya, ukurannya juga sama kurang lebih, cuma kayaknya ini lebih kecil ya. Itu untuk kamar tidur tamunya. Di sebelah sini taruh single bed, di situ ada lemari atau laci, ini taruh meja belajar, dan jendelanya ada di sini sama di sebelah situ. Ini menghadap ke depan bangunan, dan kemudian di sebelah situ ada kamar mandi untuk yang di dalam kamar tidur tamunya. Ya kurang lebih sama sih sebenarnya, untuk sanitary semua menggunakan Toto. Dan kita lihat untuk ruangan utamanya, ini adalah ruangan utama atau living roomnya di lantai 2 untuk bercengkrama bareng-bareng keluarga kamu. Nah, kalau ruang living roomnya yang tipe deluxe ini memang tidak terlalu besar ya, dan kemudian backdrop TV juga beda tentu saja. Untuk interiornya kalau misalkan beli yang full furnish dapatnya seperti ini. Kalau misalkan yang custom, teman-teman bisa request sesuai dengan selera teman-teman ke developer. Nah, ini kalau misalkan buat living room ini sebenarnya masih muat untuk 1, 2, 3, 4, 5 seater anggota keluarga kamu berkumpul masih bisa. Nah, ini adalah jendela. Ini jendela hidup, bisa dibuka ya untuk sirkulasi udara, dan ini tembus ke private garden yang ada di lantai 1 teman-teman. Nah, kita ke sebelah situ lagi. Jadi kalau misalkan ini rumahnya konsepnya open space ya. Nah, untuk open space seperti ini, tempat makan sama untuk dapur bersihnya sudah dijadikan satu. Jadi kalau misalkan lagi ngumpul bareng keluarga, lagi nonton TV, lagi movie maraton, terus perlu cemilan, perlu bikin kopi, bikin teh, tinggal ke pantry atau dapur bersihnya sebelah sini. Nah, ini semuanya sudah include ya untuk perumahan ini. Aku konfirmasi juga ke developer bahwa sudah include. Dan ini kalau bedanya di sini, ini justru aku lebih suka yang tipe deluxe walaupun lebih kecil. Kenapa? Karena penataannya nih untuk meja makannya ini dikasih ruangan khusus kotak gitu, jadi tidak mengganggu living roomnya. Dan di sebelah situ ada jendela cukup besar. Ini juga tembusnya ke voidnya si private garden di lantai 1. Kemudian kita lihat dulu untuk dapur bersihnya. Ya, dapur bersih semuanya juga masih dapat teman-teman sesuai yang di rumah contoh. Kitchen setnya sama seperti ini juga. Tabletopnya kompor tanam dan juga cooker hook, sinknya sama semuanya teman-teman. Nah, sekarang kita cek ke lantai 3-nya. Oke teman-teman, ini aku udah di lantai 3. Di lantai 3 ini sama yang seperti tipe grand juga, ada 3 kamar tidur, ini semua private. Nah, bedanya untuk tipe deluxe ini plus lagi nih yang bikin aku suka.
Kalau tadi yang tipe grand menurut aku lantai 3-nya itu malah jadi sempit. Tapi ini lebih ngeplong. Kenapa? Karena ada private balkoninya di sebelah sini teman-teman. Dan ini menghadap ke depan rumah. Ini plusnya. Dan ini bisa diakses untuk semua anggota keluarga. Jadi tidak hanya untuk satu kamar tidur ya. Bisa diakses semua anggota keluarga dan ini menghadap ke depan rumah. Jadi misalkan mau ngopi santai, mau ngeteh sore, itu bisa banget. Nah, kita lanjut ke kamar tidur utamanya dulu. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya teman-teman. Nah, karena mengikuti bentuk bangunan, jadi untuk bentuknya ini segitiga ya. Sorry, maksud saya trapesium ya. Jadi ini ada lekukan di sebelah sini karena mengikuti fasad depannya yang ada lekukannya. Dan ini di tengahnya ditaruh kasur yang ukurannya queen size bed, ukurannya kurang lebih 180 cm kali 200 cm. Dan di sini kalau kita lihat ini adalah di belakang kamar mandinya. Sama juga, ini mungkin salah satu inovasi developer ya, supaya ada pencahayaan atau seperti apa. Kalau misalkan tidak suka ya tinggal ditutup aja pakai blindfold atau misalkan pakai horden itu bisa. Nah, dan di sini juga dikasih lemari, laci untuk naruh pakaian itu dan bisa langsung diakses sama kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandi sanitary semuanya sama menggunakan sanitary Toto. Cuma plusnya di sini untuk semua kamar tidur utama dikasih 2 shower yang fleksibel sama shower raindropnya. Kita lihat kamar tidur anak yang di sebelah. Nah, ini kamar tidur anaknya teman-teman yang pertama. Jadi untuk konsep ini lebih bisa jadi inspirasi ya gitu kan. Karena di situ ini kasurnya ditaruh di pojok ya, agak pojok, kemudian di situ dikasih meja belajar, lemari dan ada pembatas ya, dan kemudian sebelah sini ada jendelanya. Nah, ini kasurnya lebih kecil dari queen size bed tapi ini cukup besar, dan di sebelah ruangan ini di dalam kamar tidur anak ini itu ada kamar mandi juga, sudah semuanya sanitary menggunakan Toto ya, dan sama juga masih menggunakan keramiknya granite tile. Kita ke sebelah lagi ada kamar tidur anak yang satu lagi. Nah, ini adalah kamar tidur anak yang satu lagi teman-teman, dan ini juga unik juga ya posisinya untuk si developernya menaruh kasur dan lemarinya. Ini ditaruh di pojok sebelah sini, kemudian lemari sebelah sini, taruh meja di sebelah sini. Kemudian, nah ini yang bikin berbeda adalah kamar mandinya nih. Kamar mandinya dikasih kaca seperti ini ya, jadi mungkin karena ini kamar mandi khusus, jadi ya udahlah nggak apa-apa dikasih kaca, kan siapa juga yang mau lihat. Nah, untuk kamar mandinya juga sama, semuanya menggunakan sanitary Toto dan juga masih menggunakan granite tile. Cuma di sini di depan aku ini ada jendela dan itu ada sedikit balkon untuk tampias hujan ya teman-teman. Jadi ini pencahayaannya juga untuk kamar tidur anak ini cukup cerah kalau misalkan di siang hari. Nah, rumah ini ternyata juga punya rooftopnya. Kita sekarang cek ke lantai selanjutnya, yaitu rooftop. Ini adalah rooftopnya untuk tipe deluxe. Jadi nggak ada pembagian ya. Ini semuanya langsung pas keluar langsung rooftop ya, ngeplong banget. Nah, rooftopnya juga apa namanya ya, bisa dijadikan untuk barbekyuan atau misalkan nongkrong bareng keluarga kamu. Dan ini juga ada step down dulu ya. Jadi kalau misalkan ada tampias air hujan, ini nanti nggak akan masuk ke ruangan dalam atau ke tangga, itu nggak akan masuk karena di sini juga sudah disediakan untuk apa namanya, untuk saluran airnya dari balkoni. Jadi jangan khawatir kalau misalkan punya balkoni tapi takutnya banjir ya kan, ada air repot ngurusnya, tenang aja, ini semuanya sudah otomatis ya. Dan ini di sebelah sini ada akses ini untuk ke
untuk akses ke torrent teman-teman, karena sudah dapat torrent juga dari developer. Dan di sebelah sini ada taman-taman kecil ya, kalau misalkan teman-teman mau hobi nanam-nanam ya kan, nggak mau kelihatan sama tetangga, ya udah taruh aja di rooftop teman-teman ya. Dan kemudian di tengah aku ini semuanya sudah dikasih kanopi dari kaca, dan ini sudah oke banget teman-teman, sudah ada dikasih pencahayaan juga sama developernya. Nah sekarang kita akan mereview untuk harga rumah ini. Oke teman-teman, sekarang saatnya aku mereview untuk harga di perumahan ini. Jadi untuk tipe Grand itu harganya di 6,8 M, dan untuk yang tipe Deluxe itu di 5,8 M. Nah kalau misalkan teman-teman mau full furnish, teman-teman tinggal tambah aja 750 juta, sudah semuanya dapat sampai perintilannya seperti patung-patungnya, meja-mejanya, ya kan, bantal-bantalnya sekalian itu semuanya sudah include. Nah, bagi teman-teman juga yang mau survei, mau konsultasi, ya kan, mengenai rumah ini, mengenai properti ini, kamu bisa hubungi tim Viro Property, nomornya di kolom deskripsi. Dan apabila teman-teman juga nih sedang memasarkan propertinya di sekitar Bintaro, kamu juga bisa titipkan properti kamu yang sedang dipasarkan ke tim Viro Property, nomornya di kolom deskripsi juga ya. Jangan lupa teman-teman, video ini di like, di share bagi teman-teman kamu juga yang lagi cari rumah, atau juga kamu bisa subscribe channel kami supaya channel kami semakin berkembang. See you on the next video. Dadah.